Kami sampaikan kegiatan sholat Idul Adha yang dirangkai dengan memulai sholat Kurban diinformasikan untuk tahun ini. Alhamdulillah untuk sementara hewan kurban untuk sapi ada 4 ekor dan untuk kambing ada 8 ekor. Alhamdulillah. الصلاة سنة لعيد الأضحى جامعة رحمكم الله. الصلاة قيام أثابكم الله. الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. الصلاة قيام أصحابكم الله. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أعاد علينا الأعياد بالرضا والإمداد. أشهد أن لا إله إلا الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بالخيرات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قولي معاشر المسلمين يا معشر صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله. Terlebih dahulu melalui khutbah Idul Adha pada pagi hari ini, dan kami akan menyampaikan wasiat baik untuk diri pribadi maupun bagi para jemaah sekalian yang hadir pada salat Id pada saat yang mulia ini. Isi daripada wasiat ini tiada lain, kapan dan dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, hendaknya mari senantiasa kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepadanya. Melalui jalan di dalamnya semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini, saudara-saudara kita kaum muslimin, baik dari negeri tercinta Republik Indonesia maupun dari seluruh dunia, untuk itu hadirin jamaah yang dimuliakan,
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagi kita yang saat ini mungkin masih dalam daftar tunggu atau juga yang masih berharap untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, jangan pernah kita berkecil hati. Karena Allah Jalla Jalaluh tidak pernah menyeru bagi orang yang kaya, bagi orang yang punya. Seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadirin, di bulan Zulhijjah ini, tokoh sentral yang ada di dalamnya adalah dan tidak bukan ialah Khalilullah, ialah Khalilur Rahman, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama berkenaan dengan ibadah haji. Ketika Nabi Allah Ibrahim selesai membangun Ka'bah Baitullahil Haram, maka Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk yang namanya menyuruh, memanggil umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin, wa'adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Bukan ragu seorang Nabi Allah Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk menyeru, memanggil, mengundang manusia untuk berhaji. Namun manusia seorang Nabi Allah Ibrahim, ditambah saat itu manusia belum ada yang tinggal berdekatan dengan Ka'bah Baitullahil Haram. Masih jauh mereka bertempat tinggal. Nabi Allah Ibrahim secara manusiawi berkata, "Ya Rabb, orangku ini amat terbatas. Manakala aku sampaikan ini seruan, apakah ada yang mendengar seruanku?" Maka disinilah Allah menyatakan, "Wa'adzin bin nas bil hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik." Dalam kehidupan kita berusaha, kita berikhtiar, tidak ada kewajiban kita. Berhasil atau tidak, itulah ketentuan dan takdir. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Faris Channel TV. Kali ini saya sedang berada di Masjid Jami Nurul Amal, tepatnya di Jakarta Timur guys. Saya akan videokan kegiatan daripada Masjid Jami Nurul Amal, yaitu sholat Id Idul Adha berjamaah. Yuk kita lanjut lagi guys. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dengan haji mereka, haji yang mabrur, sa'i masyhur, samban mabrur, tijarah lan tabur, ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ila nur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah hadirin, selanjutnya ketika saat ini kita tidak berhaji, atau mungkin tahun depan, saat ini kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, apa amaliyah yang kita laksanakan? Ketahuilah saudara, pada saat ini salah satu amaliyah yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai, yang paling Allah suka, tiada lain dan tiada bukan seorang hamba dengan keikhlasannya mengalirkan darah, dalam arti menyembelih hewan kurban. Semua tiada lain dan tiada bukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga saat ini kita semua diperintahkan oleh Allah, kama qala Allah Ta'ala, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah kita menjadi orang-orang yang ketika diberikan keluasan rezeki oleh Allah, punya dan berkemampuan, namun pada saat ini bakhil, pelit, dia tidak mau yang namanya membeli hewan kurban sebagai kesunahan dilaksanakan pada hari yang Idul Adha ini. Sebab saudara, dalam perkara agama ada tarhib, ada tarhib, ada sugesti bagi kita, sehingga kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Ada pula yang namanya warning, sebuah ancaman bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk berkurban, namun sampai saat ini belum juga mau berkorban. Oleh karena itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah memberikan kepada kita Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak,
Nikmat bukan hanya sesaat ini, dari mulai kita berada di alam rahim, saat kita dilahirkan, sampai seusia kita pada saat ini. Nikmat Allah tidak pernah terputus, Allah berikan kepada kita semua. Maka saudara, penyembelihan hewan kurban sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rasa syukur kita atas nikmat yang Allah telah berikan. Yang kedua, pun rasa syukur kita kepada Allah, di mana ketika Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya, namun karena kekuatan keimanan, keyakinan yang Allah Ta'ala sematkan pada diri seorang Nabi Allah Ibrahim dan putra beliau seorang Nabi Allah Ismail, sehingga mereka rela melaksanakan apa yang menjadi perintahnya untuk menyembelih putranya. Bukan hanya Nabi Allah Ibrahim, sang putra pun begitu dengan ikhlas dan ridhonya, penuh dengan keyakinan bahwa Allah ketika memerintahkan tidak akan pernah ada di balik perintah itu yakni sebuah kemudaratan. Sehingga dengan keyakinan ayah dan anak yang begitu kuat, wa fadainahu bidzibhin azim, Allah tebus, Allah ganti dengan seekor kibas yang besar. Saudara, dari sini pula kita bersyukur kepada Allah. Seandai kata ketika penyembelihan di Jabal Qurban di Mina terjadi benar bahwa yang disembelih adalah Nabi Allah Ismail, maka menjadi sebuah syariat dalam satu keluarga wajiblah untuk menyembelih seorang putranya. Maka oleh karena itu saudara, ini wujud rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita menyembelih seekor kurban, apakah seekor kambing, seekor sapi, seekor kerbau, seekor unta, saudara, yang kita sembelih adalah seekor hewan. Namun hakikatnya di sini ada merupakan tarbiyah, satu pendidikan yang ada dan buat kita semua. Apa? Di hari Idul Adha ini saudara, mari, karena banyak manusia yang jiwanya, maaf, jasadnya manusia, tapi jiwanya jiwa hewani, jiwa yang mau menang sendiri, jiwa yang serakah, jiwa yang tidak memikirkan kawan, jiwa yang selalu ingin merasa memuaskan dirinya sendiri. Ketika kita melaksanakan penyembelihan, maka saudara, mulai saat ini sebagai start, ayo kita potong, ayo kita sembelih, ayo kita kubur hidup-hidup yang namanya sifat egois, sifat pemenang sendiri, sifat ingin yang namanya menonjolkan sendiri, sifat ingin yang namanya ingin merasa dipuji, ingin merasa kuat dan lain sebagainya, yang masuk dalam kategori penyakit-penyakit batin. Insya Allah semua itu bisa terwujud dalam kehidupan kita. Sifat-sifat tercela akan hangus, akan terkubur dari diri kita ketika semua kurban yang kita laksanakan dasarnya bukan karena ingin dipuji, dasarnya bukan ingin karena dikenang, kurbannya yang paling mahal, yang paling bagus. Semuanya itu tidak akan pernah ada nilai ketika tidak ada dasar keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Lan yanalallaha luhumuha." Dari kurban yang kita laksanakan, melainkan semua yang akan sampai diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika semua didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam iman, dalam ibadah, setiap perintahnya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh dengan keikhlasan, dijauhi daripada penyakit-penyakit batin, dijauhi daripada segala riya, syubhat dan lain sebagainya. Kita doakan semoga seluruh para jemaah haji dari Indonesia dan seluruh jemaah haji dari seluruh dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keselamatan. Yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, yang mungkin berpulang ke rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajinya haji yang mabrur. Dan kita yang mendoakan satu saat nanti kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita kesempatan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitul Haram. Dan kita mohon di waktu yang mustajab ini, semoga satu saat pula Allah sampaikan kita untuk bisa yang Oke, begitu aja laporan kita kali ini dalam beberapa memperingati hari sholat Idul Adha di Masjid Jamilul Amal Jakarta.
Dari saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakitnya oleh Allah, yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, yang punya hajat digabulkan hajatnya, dan semua orang-orang yang menitipkan hewan kurbannya pada saat ini di Masjid Jami Nurul